نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla, tiada batas, tiada tara, selama-lamanya kepada Zat yang Maha Kuasa, mengayomi alam semesta, memberikan kita kekuatan dan menjamin rezeki kita semuanya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berselawat, menyampaikan juga salam atas tuntunan mau'izah dari salahnya yang beliau sampaikan kepada kita, tidak secara langsung karena usia kita tidak seusia beliau, tidak secara tatap muka karena kita tidak hidup satu letting dengan beliau, tapi apa yang beliau sampaikan yang hari ini kita terima itu semuanya melalui ilmu yang kita dapatkan hari ini adalah ilmu melalui, tidak ada ilmu yang tatap muka dengan Nabi. Oleh karena itu apa yang kita pelajari itu semuanya atas jasa guru-guru kita, jasa orang-orang sebelum kita. Apa artinya kita menganggap diri kita ahli hadis sekiranya sebelum kita itu tidak lahir yang namanya Imam Bukhari? Beta gok dro terpegahnya udah ikut hadis. Apa artinya kalau sebelum kita itu tidak ada Imam Muslim, sebelum kita tidak ada Imam Baihaqi dan sebagainya. Oleh karena itu maka Al-Quran di dalam salah satu surat dan ayat Allah menyampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Makna jika kamu tidak mengetahui bukan makna saja jika, memang kamu tidak mengetahui. Bagaimana mungkin kita ketahui perbuatan Nabi? Memang kita tidak hidup bersamaan dengan beliau dan tidak semasa dengan beliau. Berarti bertanyalah pada ahli ilmu bagaimana kehidupan Nabi. Maka kita membutuhkan jasa orang-orang ulama yang sejarah menulis. Kita ingin sekali mengikuti sunnah Nabi, maka kita membutuhkan jasa para ulama yang telah menjelaskan apa itu sunnah, apa itu hadis, mana beda sunnah dan hadis, mana perbedaan sunnah dan hadis, apa itu hadis qauliyah, apa yang namanya hadis fi'liyah, bagaimana yang disebut hadis taqririyah. Yang ilmunya kan langsung tadu ikut Nabi. Baru sahaballahi tanya. Sekian lama sudah Nabi wafat. Berarti kan semua itu melalui fas'alu. Kamu bertanyalah pada ahli zikir. Ahli zikir adalah ahli Al-Quran dan ahli hadis. Ahli Al-Quran bukan ahli baca teks Quran. Sehingga ada nama hana ayat bid'ah itu bir di bab surah. Sebab hana lang ayat. Ahli hadis bukan ahli yang bisa baca teks hadis. Ada nama hana lang hadis bid'ah berutuh mik-mik buat kampanye bid'ah. Dan sang sabuh letting dengan Nabi Yudib. Jangan lupa ada firman Allah fas'alu ahlal zikri. Bertanyalah kamu kepada ahli zikri
Yang jelas ahli dzikrinyan kan nabi. Maka berat ju fasalu alan nabi. Jadi Allah, Rasulnya itu sangat menghargai kedudukan para ulama. Karena ulama itu Allah juga yang memberi ilmu. Ulama itu mendapatkan ilmu juga atas izin Allah. Jadi kita semua disuruh bertanya pada ulama. Artinya eksistensi ulama, keberadaan ulama, being ulama, posisi ulama, Allah yang akui. Karena ulamanya hamba ke Allah, ke akui oleh Allah karenanya hamba, gebi kemuliaan. Sehingga untuk umat, geyu tumanyang mbak ulama, fasalu ahlal zikri, tanyalah kamu pada ahli zikir. Bahkan hangga pegat oleh Allah, menyohana mufum, tanyang mbak lung menteng. Hangga pegat ayat lagi oleh Allah, nyohana mufum, tanyang mbak lung menteng. Menangsid hadis, menyohana mufum hadis, tanyang maklum mentang. Hana laganya. Tidak ada ayat seperti itu. Tidak ada juga pernyataan Nabi seperti itu. Silsilah yang disebut dengan sanadul ulum. Artinya jalur-jalur ilmu. Alah jid tak sembayangnya kan jasa nek minah bak pernah tanya bak balai beut jid takun atahiyatul kan jasa ibu Ruqyah zaman bak SD belah sa yang hanjek ke pedang. Karena itulah maka ilmu itu didapatkan dengan tafaqquh fid din. Ilmu agama diperoleh dengan memahami agama. Kalau sudah bicara memahami, yang berarti tidak sebatas tekstual. Kalau tekstual, enggak usah dipahami pun sudah terlihat. Dilarang menaikkan sandal. Yang tekstual, hana payah pahami pi, hana payah pahami pi. Ayang BPI dilok masjid, hana payah pahami, hana. Putra, hai kada depu dilok hang BPI, hana payah pahami. Giliran PE sipatu, yang enggak payah pemahaman. Hai cepat tu hanya PE akan hang PE tilap. Man tilap betul le. Adik tilap pi bermufhum bacut. Yang khun memahami. Menyorong hana memahami. Cepat tu PE kanyan. Sebab yang ditulis tilap. Inilah kampanye-kampanye yang banyak dilakukan untuk memberantas seluruh pemahaman agama sehingga dipaksakan agama itu seperti tekstual semata. Dihana tulis lang ayat surat padum ayat padum bidu'ah rata sago. Ini tidak memahami. Kalau kita lihat dari firman Allah fas'alu ahlal zikri, tanyalah kamu kepada ahlinya. Ahli agama itu punya banyak alat. Tukang yang bagus, tukang yang memiliki banyak alat sehingga rumah dibuat dengan bagus dan halus. Apabila ada kayu yang mau dipotong, dia menggunakan gergaji. Anjing dengan parang. Koh papeun dengan parang. Puhi releh kaya hana timang, gasa, merah. Tapi ketika dipotong dengan gergaji, itu adalah alatnya. Apabila memotong kain, dia pun tidak menggunakan gergaji. Hai kacau gajau tak guna koh hija, guna cuma cop. Kain akan menjadi rehi karena kena mata gergaji. Yang gergaji bukan dibuat untuk memotong kain, tapi gergaji dibuat memotong kayu. Dan jika hendak memotong kain, gunakanlah gunting rapi. Yang menanti bicara tentang usul fikih, ada alatnya. Bicara tentang fikih,
ada alatnya. Bicara tentang bahasa, lughah, ada alatnya. Bicara tentang hadis, ada ilmunya. Ada mustalah hadis di sana, ada rijalul hadis, ada di sana berdasar tingkat hadis, sahih, dhaif. Kalau hadis itu sahih, bagaimana hukum mengamalkannya? Kalau hadis itu dhaif, di mana kita posisikannya? Kan gebah dalam ulumul hadis versi sunni ya, versi ahlus sunnah wal jamaah, hadis yang dibagi-bagi itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dhaifnya di mana digunakan? Ada posisinya. Kan boh mentang-mentang dhaif boh. Mandum dhaif. Aku bina buat yang hana cocok dengan pikiran tanya, dhaif, dhaif, dhaif. Bagaimana hadis dhaif? Buang, buang. Bagaimana hukum mengamalkannya? Bid'ah, bid'ah. Model tembak-tembak langsung. Ini hilangnya ruh ilmu. Fas'alu ahlal zikri. Maka sebuah teks dalam Al-Quran dipahami dengan multidisiplin ilmu. Di sini perlu ilmu nahu, tata bahasa Arab, grammar, Arabic, bagaimana? Di sini perlu ilmu saraf, tensis bahasa, perubahan kata. Pakiban yang ikun fi'il amar. Pakiban yang ikun fi'il madhi. Pakiban yang ikun fi'il mudhari' dan sebagainya. Nanti ada bicara tentang isim, ismon, name, nama-nama. Bagaimana kalau itu disebut dengan bentuk tunggal, mufrad. Bagaimana kalau bentuk jamak, plural? Bagaimana kalau disebut dalam bentuk nakirah? Bagaimana kalau bentuk disebut dalam bentuk ma'ruf? Banyak alat. Jadi baik ada tepu pegah bid'ah lagonyo, bid'ah lagoji. Alat tidak dimiliki. Sehingga inilah yang menimbulkan kontroversi. Ketika kita tidak memahami banyaknya alat-alat itu yang telah mengacaukan pikiran kita umat Islam. Sehingga jika saja dakwah-dakwah yang kita kembangkan itu seliar-liarnya, liar raju dakwah, rangkap so dakwah, maka akan menjadi sebuah momok bagi generasi-generasi kita. Kena lebut sunyilah ibadah-ibadah dari rutinitas. Hanali rutinitas tu. Tu lain sembahyang 5 waktu, gadah rutinitas. Sampai kerja pupuk le urang. Hari sembahyang hana meretik, bid'ah. Hai boleh maulud hana perayaan maulud, bid'ah. Mandum bid'ah hai kerja pupuk le urang. Karena banyaknya serangan-serangan dakwah yang membid'ahkan amalan-amalan para ulama, padahal Allah menyebutkan fas'alu ahlal zikri. Tanyakanlah kepada ahlul zikri, di sana mulai dari sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, kemudian mutakaddimin, mutaakhirin, terus dijaga silsilah ilmu. Maka ketika silsilah ilmu itu dijaga, dirawat, maka kita tidak mudah goyah dengan berbagai tudingan-tudingan yang hanya bermodalkan tekstual semata, yang hanya bermodalkan matan semata. Kan Allah sudah mengatakan Al-Quran itu ayatnya tidak banyak, 6.000-an lebih, 7.000 ya hana teruk. Nah, le ayat Quran hana. Yang le putra, yang hana mutulih, yang le. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi.
Sekiranya Quran diuraikan, kamu akan mendapatkan pemahaman yang banyak, terus banyak, tak pernah habis-habis. Maka mengamalkan Al-Quran tidak terbatas pada mengamalkan teks. Iban ayat, iban terjemah, kabeh perkara. Kan. Yang menentang dengan ayat, "Lau kanal baharu midadan li kalimati rabbi, lanafidal baharu qabla an tanfada kalimatu rabbi." Kepu sina ayatnya, kepu di mana ayatnya. Dia memang tak beramal, kiban tek menan terjemah titik. Lain bid'ah mendung. Kiban tak beramal. Yang kan sama lagi tanya dia tadu ke khandori, macam dum kali ke hidang dari ibu PKK benar. Panang ku imum. Pagubuh kerupuk, gubuh macam. Terus rumpa rumah buka tungkunya. Tungku bismillah. Yang gejak ajuh lain ke. Ku bismillah baik malai-malai. Ku bismillah mentang kita ya. Kakak bismillah. Anan paju ke. Anan geyu yang nan geyu bismillah. Sadum ngut yang ganyan. Tabuh rumus ya. Jadi kita tidak boleh kacau pikiran kita dengan serangan-serangan itu yang akan memudarkan pengamalan-pengamalan di dalam ajaran agama yang mana pemahaman itu tidak didapatkan semuanya dari teks yang tertulis, tapi butuh kepada pemahaman yang mendalam. Maka hadirnya ilmu nahu, hadir ilmu nahu supaya bisa orang memahami teks Al-Quran, teks hadis, karena itu dibuat dalam bahasa Arab. Kenapa hadirnya ilmu saraf? Untuk melihat perubahan bahasa yang terjadi. Ada awalan me, ada awalan di, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, ada di sana fa'il, ada yang dimajhulkan. Lu hati-hati urusan ilmu. Maka fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah pada ahli ilmu. Itu berkaitan dengan tauhid. Bertanya pada ahli tauhid yang memahami ilmu tauhid itu. Itu ilmu fiqih. Kita bertanya pada fuqaha. Fuqahanya kan urung tilapih pula. Fuqaha itu bukan orang baca Quran terjemah, baca hadis terjemah, selesai. Bukan. Memahami. Lagi ada pegah bunuh memahami pajuh khauri. Kajilah nyok berhubung hidangan kasiat. Tunggu bismillah. Hana pergi pajuh hubun, pajuh ngkut, nunggu kuah. Menyok kurang ni tamah. Menyok hana tamah ni laki bak dapu. Hana kepegah sepulih je. Itu semua dipahami dengan hanya satu kata. Kaji tunggu bismillah. Pemahamannya luas. Bahasanya bismillah. Mamanya obit tak ikuti teks. Pokoknya kiban geyu menanda pebut. Yang hana geyu hanya pebut. Bid'ah. Kakak kata geyu kun bismillah. Mandu menju. Bismillahirrahmanirrahim. Mu bismillahirrahmanirrahim. Pi hanya kun. Apa pakan? Hana geyu kun. Ya hana geyu kun bismillah. Hana tamah ar-Rahman. Hana tamah ar-Rahim. Hai betru ar-Rahim. Hana dengar noron begah. Bismillah agak geyu. Bismillah. Oh hanya kun ar-Rahman ar-Rahim. Hana geyu benar. Hana perintah benar. Hana dalil benar. Ya. Jadi itu adalah konsep-konsep mumang di dalam pengembangan ilmu yang merusak daripada semangat orang berilmu. Semangat ilmu yang ada. Kitab cukup jai dalam pustaka. Kitab kuning tu. Semestinya itu dipelajari karena itu adalah alat ilmu. Man punya perletek, kenapa yang kita kitab dari tajok Quran dak terjemah jupo yang yang kenyan dak pubut itu menjatuhkan ilmu. Maka Allah fasalu ahla dzikri. Biu tanya mbak ahli ilmu. Ahli ilmu itulah para ulama-ulama. Betapa banyak kitab tauhid yang sudah dihidangkan untuk tabut tauhid mangat mufhum. Allah yang ieu temanya.
Betapa banyak kitab fiqih walaupun berbeda mazhab, mazahibul arba'ah, mazhab yang 4, yang Syafi'iyah betapa banyak mangat abud, yang Malikiyah, yang Hanabilah, yang Hanafiyah, untuk dikaji semua kitab-kitab itu. Man menyo cerita yang penting hana lang Quran kepu kitabnya dari kenapa ya kitab, kenapa ya pustaka ayu. Pustaka kitab itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena semua ada dalam ayat, dalam hadis. Yang hana lang ayat, aku hana ngui. Itu salah besar. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Kembali kepada ayat. Fas'alu. Bertanyalah kepada ahli ilmu, para ulama-ulama, ada mutakaddimin di sana. Kamalim tad urangnya dengan gedanya. Malim tad imam-imam madhab dengan gedanya. Malim tad para imam-imam tarjih An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Imam Al-Ghazali, kamalim tak urangnya. Karena lihat tulisan urangnya, kitab-kitab urangnya, hanapu ya lawan-lawan. Jika kita ahli fiqih, mantang malim tad An-Nawawi, Ar-Rafi'i, malim tad imam mazhab. Jika kita ahli tasawuf, mantang malim tad Imam Al-Ghazali. Masih alim sekali Imam Junaid Al-Baghdadi. Walah katanya. Itanya zikon tasawuf ladum. Tasawuf, buku yang nabi ku kena ngadum. Diurangnya buta-buta tasawuf. Dan sebagainya. Jika kita ahli tauhid, ada Imam Asy'ari di sana. Ada imam-imam madhab yang lebih paham. Baik tiap purunang urunyan le katanya. Baik tiap pubeut urunyan le katanya. Tanya tak beut ba urunyan. Maka apa yang sudah ditulis itu, walaupun dia itu bukannya nabi, tapi tingkat kesalahannya sama lagi katanya. Apa yang sudah ditulis itu dihidangkan untuk menjadi jembatan ilmu karena Allah giwat manyang. Ba ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Yang gekun ahli ilmu, itulah yang Allah juga mengangkatnya dalam Al-Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Dan pegah bahwa tanpa menyebut siapa ulama itu, ulamanya diakui oleh Allah. Ulama itu diakui oleh Allah keberadaannya. Karena ulama itu hamba Allah. Allah yang akui kedua. Nya ulama. Kita nyo teg pegah ulama, tingat di kurung yang hana tayo senangi. Yang sinan cukup relah pikiran tu. Itu kadi ulama-ulama kok dengar. Sebab pikiran tanya subjektif. Pikiran kita subjektif. Ada ulama yang kita tidak suka. Itu kadi ulama-ulama kok dengar ya. Karena bukan itu yang Allah mau sampaikan. Keberadaan para ahli ilmu itu, keberadaan ulama itu, Allah muliakan. Maka jika kita tidak memahami suatu persoalan, tanyakan pada ahli ilmu yang disebut dengan ulama. Sehingga ada fatwa ulama, ada kajian ulama, ada mubahasah ulama. Itu Allah yang memberikan ruang untuk mereka. Jadi betro udahnya menyerang ulama, menyerang kitab-kitab yang sudah ditulis oleh ulama. Mentang-mentanglah kita sudah menjadi seolah-olah ikut teks Al-Quran. Padahal yang ikut teks kon pemahaman. Maka doa yang diajarkan untuk kita orang belajar bukanlah Rabbana zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin, tapi ada tambahan Rabbana zidna ilma tamah warzuqna fahma. Guna pegah putra ya Allah nabi long bulung tupu apa yang long tupu dan nabi long beek long pahami yang long tupu. Karena boleh jadi apa yang kita tahu tidak memahami.
Maka konsep ilmu itu dibarengkan dengan pemahaman. Sehingga pemahaman tidak lagi bicara teks. Menyoka cerita pemahaman, yang hana cerita le yang mutuleh. Cerita yang hana mutuleh. Maka ilmu didapatkan lebih banyak dari apa yang tidak tertulis. Kadang-kadang daripada yang tertulis. Penting tak mufum tunggu. Jangan hanya mintu bak yang mutuleh. Tengah dapat jehu bak meja makan. Dapat jehu bak meja makan. Nah di sinan ditulis nah. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Atau tulis sebelum makan silakan baca doa. Yang kamu tulis mana? Mak tanya urut baju putra tak ke? Ajak Melayu bah. Sebelum makan jangan lupa baca berdoa. Baju hoyu. Sebab munan tulis benar. Kanyan. Sebelum makan jangan lupa baca doa. Buka aku agak taknya orang pegah jo. Kasih siap madum kah? Kasih siap nyamunan nak tulis pat. Sebelum makan jangan lupa baca doa. Yang kenya dah baca tanya. Berat pandang antina tu. Doa itu apa? Kan harus tetap pahami. Oh doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya. Itu yang kita bacakan tak bacanya. Yang sama lagi orang setelah salat bacalah subhanallah 33 kali. Subhanallah 33. Apa? Bek bangai lagi nya tanya. Bek truk lagi nya. Maka teks dan konteks itu harus betul-betul dipahami. Kemudian, bak ruang makan yang tapajuh bu buno, nasid yang hana larangan, tapi buta pahaminya larangan. Hana getuleh di sinan, di saat sedang makan, jaga kesopanan dan jangan kentut. Baik terak kentut, baik tengah prajabu tengah terak kentut. Yang hana payah tulis. Man walaupun hana getulih, bumufom. Maka nilai mufom lebih mahal daripada nilai payah tulis. Hana payah cok spidol tulis pak ruang makan. Di saat sedang makan, dilarang tengah gentut. Hana payah tulis. Kita harus paham bahwa tuh gentut. Tengah gentut. Itu tidak sopan sedang makan. Mana gelarang? Mana payah larang? Bumufom. Maka orang mufom lebih mahal daripada orang yang hanya bisa tulis dan baca. Atau baca tulis atau membaca yang ditulis. Kalau membaca yang ditulis, itu namanya mengetahui. Tapi kalau membaca yang tidak ditulis, namanya memahami. No smoking. Kenyan saya tulis dalam moto. Tidak merokok. Dilarang merokok. Mamnu ad-dukhan. Ini moto Arab. Dilarang merokok. Memang dilarang merokok dalam moto wasi. Apakah yang lain itu boleh dilakukan semua? Tidak juga. Nah, orang dilakukan yang hanya dilarang dalam moto. Kon gemurukau agaknya. Cerita pun nanti. Utuh-utuh gentek kira ke. Lang moto. Utuh-utuh gentek kira ke. Hai. Kau pun utuh gentek kira. Hana masalah. Hana ilarang. Ya ilarang merokok. Ya hanya kamu merokok. Yang lain pun salah. Mama hana ilarang. Berarti kami nyata tulis kan. Jadi tak payah tulis. No smoking. No gentut. Hai dah tulis. Jadi tak. Maka cukup dengan memahami kenapa dilarang merokok. Karena mengganggu dengan asap rokok. Ada orang yang bisa batuk, bisa tidak nyaman, anak-anak rusak kesehatan. Yang lain kita tinggal hanya memahami dari teks itu saja. Jadi kira-kira laginya lah rumus-rumus ilmu pengetahuan di dalam ranah kajian Islam yang sudah dikembangkan oleh para ahli ilmu dalam berbagai disiplin ilmu. Kiban cara merenung ilmu fiqih dengan ilmu fiqih kita dalaminya.
Ciban cara merenung ilmu tauhid dengan konsep tauhid kita memahaminya. Ciban merenung ilmu tafsir dengan konsep tafsir. Yang punya lagi yang cerita tek, berarti kenapa ya buat tafsir leh? Kau tafsir mana bab tafsir dengan entu kena tamu tulis menan. Jangan paksakan kita belajar teks. Kalau belajar teks, cina Allah Taala kurinang putra gekun dalam Al-Quran dengan kalamnya yang mulia. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Teman eknyo, teman urinang nyan belang sehingga aja tercacah-cacah aku. Nyokon semula terungkah dun. Kangkon menan, maka jangan belajar dari makna teks. Di sana ada konteks, bahasa Al-Quran, ada kinayah, ada bahasa sindiran. Mengapa itu kuliah nak menyek ke pegah menan. Urinang nyan belang katanya. Oh mana belang, tempat tamu kan pula apa deh? Kan pula apa deh? Tinggal ada murid untuk nak salah. Menyo lagi nyan belang tu pula apa deh? Berarti peh tamita urinang yang tumbun-tumbun mengak luah belang. Mohon maafkan. Yang kejut tidak bisa mengandalkan tekstual. Sehingga di mata katanya ada nama hana teks bid'ah. Fagonya bid'ah fagodi. Kita buka YouTube mandum ka pegah-pegah bid'ah. Itulah contohnya. Ceramah bid'ah, kita buka YouTube-nya bid'ah. Rupanya ada periksa sabuk Cina sabuk gedung bahasa Aceh. Ada satu aliran yang memang hadir di Indonesia untuk membid'ahkan apa yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama. Itu ada kelompoknya. Pegah numpung geron. Memang khusus untuk membid'ahkan apa yang sudah dilakukan karena mereka itu sudah belajar. Apa kekuatan di Indonesia ini? Putra yang hadir di Indonesia nyo. Ada yang hebat di Indonesia. Amalan-amalan yang orang lain kadang-kadang tidak peduli. Orang Indonesia peduli. Peduli orang Indonesia. Itu kekuatan yang orang lain menganggap ini ancaman. Maka buatlah gerakan-gerakan menghantam orang-orang yang belajar kitab. Menghantar orang-orang yang belajar ilmu nahu. Menghantam. Pokoknya perti hantam urung buat santren lah. Hantam urung buat kaidah-kaidah lah. Kena kembali bak teknya menteng ya. Tek ayat, tek hadis. Nyaururina untuk rohum umumnya lagi cerita. Karena Al-Quran menyebutkan perempuan itu adalah sawah ladang. Belum lagi Allah mengatakan di dalam ayat yang lain. Hunna libasul lakum. Istrimu adalah pakaianmu. Yang gosok urina. Gupu suum gosok. Hati urina kena tun. Unik peluru. Menggosok suum. Hai kepunya pelulung. Gata adalah pakaian. Mambaje lihrah sampai gosok. Gosok peduk tu urina. Baca kemenan nadali dalam Al-Quran. Kalau baca ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu wahai istriku adalah pakaianku, sini aku setrika. Dan saat aku juga kamu setrika karena lung pakaian gata. Ini adalah pembunuhan terhadap pemahaman. Memangnya ayat, tapi cara Allah pegah kena pegah lagi nyan supaya bahasa itu indah, bahasa itu halus, bahasa itu penuh dengan kinayah. Wimu Maimun ya tegak melamar darah baru. Hana kekenlung dengar di tinona sidro gadis yang cukup tari. Hana yang nak kekenlung dengar tinona sabuh bungong yang cukup mangat harumbe. Di urung po rumah yang hana mufo mumang ke bono. Nakemah dengku. Lampuh lung hana bungong. Hana sapula. Padahal nak darah ke kena pegah. Tak nyona yang tubik lang kamar tak got bungong meketam barang. Oh yang kon bungong tungkunya nak loknya kenyan kena pegah. Jadi jangan bunuh pemahaman karena ilmu digunakan dengan banyak versi bahasa dengan multi gaya bahasa. Maka katanya jamun TSD sangat SMP dengan tu. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, yang tanya Pak Jai, ingat ke almarhum Ibu Rohani.
Guru bahasa Indonesia. Terus ini tengok tu. Keperuno tulisan halus. Jadi keperuno gaya bahasa. Gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Kalau gaya aja. Nah gaya hiperbola. Nah gaya semantik. Nah gaya simbolik. Nah gaya personifikasi. Tengok teman-teman. Apa itu gaya hiperbola? Waktu pegah habanyan hanya untuk menunjukkan besar. Hanya baik mana yang tak kasih pak bola yang kenang langit itu. Kemudian yang gaya bahasa. Baik mana tak kasih pak bola kenang langit. Guna pegah putra. Baik mana yang hat. Bo kenang langit, pandai kenang langit. Masih baik mana yang hat. Hai baik le tak apa jebu yang bertuh perut ke. Bo pandai bertuh perut. Guna pegah jangan banyak kali. Nah, ini gaya bahasa Al-Qur'an. Itu sumber gaya bahasa semua. Maka di sini perlu ilmu lughah, ilmu mantik, logika. Ya tidak pegah ilmu logika. Oh agama menurut pikirankah berarti kan menurut ayat. Padahal yang you logika adalah si Allah benar. Bahkan kun afala taqilun, puhana utakkah? Puhana kepikirkah? Pikirnya maksudnya putra. Yang hana payah tulis lelang teks. Karena butuh kepada pemahaman dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga di rumah kita pun kita kadang-kadang banyak memarahi anak kita. Adik mak nasi kadang-kadang berigen ke anak tu. Nasi. Pada gua rumah bangga ibu hana itu dengan sangi. Sangi yang san siapa? Sengu apa? Ya, tutup kadang tu bersih sangi. Ya, jadi kadang-kadang mak gedut anak ukun. Oh, hai darah bu, hana kata putup bungan sangi. Itu orang anak darah. Anak pegah mana ni itu, man peh dah pegah tadi. Ya ni man peh dah pegah tadi mu baik oh, ikah hana mu fom. Dak mende dia bu hana payah tayu tuk ngan sangi. Katok laju bu mu fom becut. Hana payah tulis setelah makan tutuplah dengan sange. Kenapa tulis? Pahami itu. Maka Al-Quran ulang kembali. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahli ilmu. Di sana ada imam-imam dari sahabat, mujtahidin, taqaddimin, ta'akhirin. Bertanyalah. Dan untuk bertanya kepada mereka, payah tepat gini karena sudah dibukukan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh mereka. Semoga kita menjadi orang yang mengikuti jalur ilmu, termasuk orang-orang yang memahami apa yang ditulis, tidak hanya melihat dengan tulisan teks saja, tapi juga dalam konteks yang lebih mendalam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.